Penanganan korban banjir termasuk pencarian korban dan juga pengungsian terus dilakukan hampir sepekan setelah bencana. Lalu bagaimana kondisi pengungsi hingga saat ini? Sudah ada tim jurnalis Kompas TV, Rizka Devi dan juga juru kamera Nova Misdiayanti di salah satu lokasi pengungsian di Pidi Jaya Aceh dan rekan Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Namun kita sapa rekan Rizka Devi di Aceh terlebih dahulu. Rizka, untuk saat ini seperti apa kondisi warga yang mengungsi, lalu seperti apa bantuan yang telah disalurkan bagi warga? Apakah telah terpenuhi? Ya, Juna dan juga saudara, ini saya melaporkan langsung dari salah satu titik pengungsian di PD Jaya yang tersebar di 49 titik lokasi pengungsian. Ini terdapat di komplek pemerintahan PD Jaya. Dan memang saat ini untuk kondisinya masih banyak warga yang memang masih bertahan di tempat pengungsian ini. Namun sebagian warga ini sudah pulang untuk melihat rumah mereka untuk kemudian bisa membersihkan material banjir. Ini memang kalau di tempat wilayah saya melaporkan ini rata-rata ketinggian material longsor, maksud kami material banjir ataupun lumpur ini bisa mencapai 1 meter begitu. Sementara tadi juga ada sebagian warga yang mengaku memang tidak pulang ke rumah karena material banjir ini sulit untuk dibersihkan, mengingat memang cuaca di sini sudah terik begitu, sehingga lumpur yang tadi dari rumah ini sudah mulai mengeras begitu. Sementara untuk kondisi terkini di kampung pengungsian ini memang logistik sudah tiba sejak beberapa hari yang lalu, dan memang untuk bantuan ini tiba secara bertahap, baik untuk bantuan makanan, kemudian obat-obatan dan juga pakaian begitu. Sementara bantuan ini juga diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga memang dari relawan dan juga komunitas-komunitas yang ada. Sementara juga untuk kondisi terkini di sini memang kekurangan air bersih begitu ya. Karena memang pasokan air bersih yang terbatas di hampir wilayah PD Jaya. Ini untuk pasokan airnya difasilitasi melalui mobil tangki air, dan memang untuk kebutuhannya ini masih terbatas. Sementara untuk fasilitas sanitasi juga ini masih berkecukupan begitu. Juno. Ya Rizka, untuk saat ini seperti apa fasilitas kesehatan bagi warga? Tentu sepekan ini warga mengalami kondisi di mana sulit untuk mendapatkan tempat yang layak untuk bersih-bersih dan juga untuk mendapatkan air bersih. Lalu seperti apa kesehatan dan obat-obatan bagi warga? Ya Juna, ini kalau misalnya kita lihat untuk kondisi di kamp pengungsian sendiri, untuk obat-obatan ini memang difasilitasi begitu dari bantuan, namun memang untuk jumlahnya ini masih terbatas. Sementara untuk tim medis juga sudah dikirim dari Dinas Kesehatan Aceh beberapa hari yang lalu, namun untuk jumlah tim medisnya juga masih terbatas begitu. Sementara untuk akses kesehatan juga di sini ada rumah sakit daerah begitu, dan saat ini memang kondisinya full begitu, mengingat memang hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan begitu, dan penemuan korban ini juga masih terus dilakukan begitu. Kemarin informasi kami terima dari Basarnas ada penambahan korban meninggal 2 orang, dan memang ini korbannya tersebut dievakuasi setelah banjirnya surut begitu dan tertimbun lumpur yang ada di rumahnya sendiri. Untuk kesehatan ini memang masih kita update bertahap, apakah nanti akan ada penambahan tim medis atau seperti apa, Juno? Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Rizka Devi dari PD Jaya Aceh. Lalu kita akan menyapa rekan Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat terkait dengan banjir bandang dan juga longsor di sana. Rio, untuk saat ini bagaimana akses pencarian korban dan juga distribusi bantuan logistik di Sumatera Barat? Hingga saat ini memang di Provinsi Sumatera Barat itu masih ada 3 titik pencarian korban, 2 diantaranya di Kabupaten Agam, 1 di Kota Padang Panjang. Di Kota Padang Panjang sendiri itu di kawasan Lembah Anai, korban banjir bandang dari Jembatan Kembar Kota Padang Panjang. Lalu di Kabupaten Agam, titik pencarian korban yang berada di Kecamatan Malala dan juga di Kecamatan Palembayan. Agam sendiri merupakan satu kabupaten kota terdampak yang paling parah di Provinsi Sumatera Barat dan penyumbang, maksudnya di sana terdapat banyak korban. Dan sehingga saat ini, hingga pukul 9 pagi tadi, itu data terbaru yang diupdate oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwasanya jumlah korban akibat banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat itu ada 132 orang yang meninggal dunia, sementara 118 orang lain
masih dalam pencarian. 118 orang korban yang masih dalam pencarian ini berada di Kecamatan Melala, Kecamatan Palembayan, dan di Kota Padang Panjang. Demikian, Juno. Ya Rio, untuk saat ini memang situasinya sangat kompleks di mana ada jalan dan juga jalur komunikasi yang terputus. Lalu seperti apa kondisi saat ini? Apakah sudah dapat terbaiki dan juga akses jalan dapat dilalui? Ya, untuk akses jalan hingga kemarin sore itu ada 10 titik yang kawasan terdampak yang masih belum bisa diakses oleh tim SAR gabungan. Namun dari tadi, pagi tadi saya koordinasi dengan posko darurat di Provinsi Sumatera Barat menyatakan dari 10 daerah kawasan terdampak itu, menyisakan 2 kawasan lagi yang masih belum bisa diakses, yaitu di Kabupaten Agam. Dan untuk yang belum bisa diakses ini, distribusi bantuan masih dilakukan dengan cara jalur udara. Dan juga ada beberapa kawasan di Kabupaten Pasaman Barat itu memang untuk lebih cepatnya penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur laut. Untuk akses jalan utama di Sumatera Barat ini, yang sampai saat ini, yang masih belum bisa diakses itu adalah jalur yang menghubungkan antara Kota Padang dengan Kota Padang Panjang, itu jalur lintas nasional. Dan memang Badan Jalan Nasional sudah melakukan peninjauan ke lokasi dan menargetkan jika dimulai pengerjaannya bisa selesai paling cepat dalam 1 pekan, jalur jalan itu sudah bisa kembali dilalui secara normal. Dan di posko tadi juga diinventarisir lagi beberapa infrastruktur yang rusak untuk jalan. Dan dari tim di lapangan sudah melakukan inventarisir, tadi juga sudah dibahas di dalam rapat. Ada beberapa jembatan yang memang harus segera diperbaiki, atau nantinya tim gabungan berencana akan memasang jembatan Bailey di sana untuk akses distribusi bantuan agar lebih baik ke daerah-daerah terdampak. Demikian, Juno. Ya Rio, untuk saat ini situasi pengungsian juga tentu banyak warga yang terdampak. Lalu bagaimana dengan pemberian bantuan makanan dan juga serta obat-obatan bagi warga di pengungsian? Ya, untuk kebutuhan bantuan sendiri saat ini saya memantau beberapa titik posko bantuan. Bantuan sudah mencukupi dan cukup banyak. Untuk penyalurannya memang ini untuk warga-warga atau masyarakat terdampak yang mengungsi, mereka berada di titik pengungsian itu terjangkau dengan baik, tersalurkan dengan baik. Baik itu kebutuhan makanannya, pakaiannya, dan kebutuhan pribadi lain seperti sabun mandi, gosok gigi. Sementara untuk warga, ada sebagian warga terdampak yang memang tidak tinggal atau menginap di pengungsian. Mereka lebih memilih untuk mengungsi di rumah sanak famili, dan lalu ketika pagi mereka datang kembali ke rumah yang terdampak membersihkan. Nah, inilah yang luput dari bantuan. Kebanyakan dari mereka yang tidak tinggal di pengungsian ini belum terjangkau bantuan dengan baik. Dan untuk tim kesehatan sendiri di sini, Polda Sumbar juga menurunkan tim kesehatan, Dinas Kesehatan juga menurunkan tim kesehatan, ID juga. Jadi tim kesehatan ini memang mobile sifatnya melakukan pemeriksaan dari satu titik pengungsian ke titik pengungsian lainnya. Ya, mereka juga berkolaborasi untuk memberikan trauma healing bagi anak-anak yang korban terdampak banjir di Kota Padang. Demikian, Juno. Baik, saat ini masih ada 2 kabupaten, salah satunya Kabupaten Agam yang masih terhambat untuk jalur akses jalan maupun komunikasi. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Rio Johannes, dan juga sebelumnya ada rekan Rizka Devi dari PD Jaya Aceh.